Film ini merupakan film kelima sekaligus film penutup dari series Rambo. Pada film ini akan kembali mengisahkan John Rambo dalam memberantas kejahatan. Kali ini Rambo akan membalas dendam kepada kelompok mafia penjual wanita pengganti oli, di mana kelompok tersebut telah menculik keponakan dari Rambo untuk dijadikan wanita pengganti oli. Bagaimanakah keseruan film ini? Oke, tanpa berlama-lama saya John Rambo mengucapkan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pegunungan di Arizona, di mana saat ini sedang ada hujan lebat dan akan terjadi banjir bandang. Dan ternyata di sana ada 3 orang pendaki yang terjebak oleh hujan. Tim SAR setempat telah dikerahkan untuk menolong mereka, namun mereka belum ditemukan. Beberapa saat kemudian diperlihatkan seorang pria relawan yang akan menolong para pendaki yang terjebak tersebut. Pria ini bernama John Rambo. Rambo telah menemukan 1 orang wanita telah tewas di sungai yang ada di sana. Kemudian dia menemukan 2 pendaki yang lain dan segera mengajak mereka dengan naik kuda yang dia bawa. Namun salah satu dari mereka ingin mencari istrinya yang telah tewas tadi. Banjir bandang akan segera datang, dia segera mengikat kudanya pada sebuah batu besar. Kemudian dia juga mengikatkan dirinya dan si wanita ke sebuah batu besar agar tidak terbawa oleh arus banjir yang sangat deras. Banjir mulai menghampiri mereka dengan sangat dahsyat, dan beberapa saat kemudian setelah banjir reda, mereka berdua selamat, sementara pria tadi ditemukan telah tewas. Dan inilah dia, Rambo Last Blood. Beberapa saat kemudian, Rambo telah sampai di rumah. Dia segera disambut oleh seorang wanita saudara dari Rambo yang bernama Maria. Setelah mengobrol sebentar, Rambo segera pamit untuk beristirahat. Di sini Rambo memiliki terowongan bawah tanah yang dia bangun di bawah lahan yang dia miliki, di mana terowongan ini memiliki fasilitas cukup lengkap serta memiliki banyak lorong. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Datanglah keponakan Rambo sekaligus cucu dari Maria, dia bernama Gabriela. Di sini terungkap jika Rambo telah merawat Gabriela sejak 10 tahun yang lalu. Gabriela minta izin untuk menghadiri pesta di rumah temannya. Namun Rambo menyarankan untuk mengajak mereka berpesta di terowongannya saja. Show them the tunnels. I should invite them here. Datanglah teman-teman Gabriela ke tempat itu untuk melakukan pesta kecil-kecilan layaknya anak muda pada umumnya. Mereka sangat kagum dengan bangunan unik yang dibuat oleh Rambo. Setelah pesta itu berakhir, Gabriela meminta izin kepada Rambo untuk menemui ayahnya yang ada di Meksiko. Dia mendapat telepon dari temannya yang bernama Giselle, di mana Giselle telah menemukan di mana Gabriela tinggal. Namun hal itu ditentang oleh Rambo karena ayah Gabriela adalah pria yang jahat dan tidak peduli kepada Gabriela yang meninggalkannya sejak 10 tahun yang lalu. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka, namun Gabriela akhirnya menurut kepada Rambo. Maybe he's changed. Men like that don't change. It only gets worse. Like a man's heart can be. There's nothing good out there, Gabrielle. Reason for a man to throw his family away. He's lucky he has one. All right. Keesokan harinya Gabriela kembali meminta izin untuk menemui ayahnya kepada Nenek Maria. Dan Nenek Maria tentu saja tidak mengizinkan hal itu dengan marah-marah. Gabriela kembali menurut dan dia minta izin untuk pergi ke rumah temannya. Es un lugar completamente peligroso. Por favor. ¡Ya! No, ella no cambió. Y yo estuve verdaderamente contenta con... I won't go. I'm gonna go to Antonia's. Okay. Sorry. Di tengah perjalanan dengan keras, kepala dia berbalik arah dan segera menuju Meksiko. Singkat cerita, sampailah Gabriela di Meksiko. Dia segera menemui temannya yang menelponnya kemarin yang bernama Giselle. Mereka mengobrol sebentar, kemudian Giselle segera mengantarkan Gabriela ke rumah ayahnya. Gabriela segera menemui ayahnya setelah 10 tahun tidak bertemu. Dia segera menanyakan kenapa ayahnya meninggalkannya dan ibunya, yang dijawab oleh ayahnya jika mereka sama sekali tidak berharga untuknya. Dan dia tidak peduli sedikit pun dengan mereka. Di mana hal itu membuat Gabriela sangat sedih setelah mendengar dari mulut ayahnya sendiri. Who I never wanted. You both didn't mean anything to me anymore. Any more questions? Sebenarnya tidak masalah jika Gabriela menemui ayahnya. Yang jadi masalah adalah setelah itu dia tidak langsung pulang, melainkan diajak Giselle untuk ke sebuah klub malam dengan alasan untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya Giselle ini sudah punya niat jahat dari awal kepada Gabriela. Dia memasukkan obat apa ke dalam minuman Gabriela yang membuat Gabriela tidak sadarkan diri. Dan entah apa yang akan selanjutnya terjadi kepada Gabriela.
Di tempat lain, diperlihatkan sekelompok mafia Meksiko yang bergerak di bidang penjual wanita pengganti oli. Mereka dipimpin oleh dua bersaudara yaitu Hugo Martinez dan Victor Martinez. Keesokan harinya Maria memberitahu Rambo jika Gabriela tidak ke rumah temannya melainkan ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Rambo segera meminta alamat ayah Gabriela dan bergegas menuju tempat itu. Di markas mafia diperlihatkan Gabriela ternyata dijual ke tempat itu. Di sana ada banyak wanita muda yang telah mereka tangkap, yang dipekerjakan untuk mengganti oli kepada para pria yang akan menyewa mereka. Di tempat itu diperlihatkan ada seorang wanita yang mencoba kabur, namun dia harus tertangkap kembali dan akan mendapat hukuman berat bagi siapa saja yang mencoba kabur dari sana. Di tempat lain, Rambo telah sampai di rumah ayah Gabriela dan segera menanyakan di mana Gabriela berada. Yang dijawab oleh orang itu jika dia tidak mengetahuinya. 10 years ago. Rambo segera menemui Giselle dan menanyakan apa yang terjadi. Pada awalnya Giselle menceritakan jika Gabriela sangat sedih setelah bertemu ayahnya. Kemudian diajak ke sebuah klub untuk menghibur diri. Namun karena kondisi yang ramai maka Gabriela hilang dari pandangan Giselle. Namun Rambo tidak percaya akan hal itu karena dia melihat gelang milik Gabriela yang telah dipakai oleh Giselle. Rambo mengancam jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya maka dia akan memotong tangan Giselle. Where'd you get this? Give it to me, man. Yeah, I was giving you a heads up. Or covering your ass. Please. Giselle segera mengajak Rambo ke klub tadi dan memberitahu jika Gabriela dibawa oleh orang yang sedang duduk di kursi sebelah sana. Orang itu kita sebut saja Jarwo. Kemudian Rambo mengawasi Jarwo untuk menunggu waktu yang tepat untuk menghampirinya. Ketika sedang mengawasi orang itu, di sana ada seorang wanita yang mengawasi Rambo. Wanita ini bernama Carmen. Beberapa saat kemudian Jarwo segera pergi dari sana yang diikuti oleh Rambo. Rambo segera mendatangi Jarwo dan segera mematahkan tulang bahunya. Kemudian menusuk pahanya dengan belati yang besar. Kemudian dia mencongkel tulang bahu Jarwo yang patah tadi. Rambo bertanya di mana dia menjual Gabriela. Jika tidak dijawab dengan jujur maka tulang bahu Jarwo akan dikeluarkan. Yang dijawab Jarwo jika dia menjual pada mafia dua bersaudara tadi. Kemudian Rambo segera diantar ke tempat itu. Di dalam markas mafia, datanglah seorang mami yang menjelaskan jika mereka harus siap bekerja siang dan malam untuk mengganti oli 40-50 orang per hari. Sungguh pekerjaan yang sangat membantu memberikan solusi bagi orang banyak. Beberapa saat kemudian, Victor membawa beberapa polisi yang diizinkan mengganti oli secara gratis kepada mereka, agar bisnis laknat mereka bisa berjalan dengan lancar. Rambo yang telah sampai di tempat itu segera menuju tempat para mafia itu. Dengan pengalaman perang di masa mudanya, Rambo tidak gentar untuk mendatangi tempat itu sendirian. Namun anak buah Victor dan Hugo telah mengawasi Rambo dari setiap sudut yang ada di sana. Sehingga ketika sampai di atas dia langsung dikepung oleh anak buah mereka yang sangat banyak. Kali ini Rambo tidak bisa berkutik. Identitas Rambo diambil oleh mereka dan ditemukanlah foto Gabriela. Rambo meminta agar Gabriela dilepaskan. Namun para mafia itu justru langsung mengeroyoknya dan menghajarnya hingga tidak berdaya. Victor berencana membunuh Rambo saat itu juga, namun hal itu dicegah oleh Hugo. Kemudian Victor memerintahkannya untuk memberikan sayatan di wajah Rambo sebagai tanda. Kemudian Rambo ditinggalkan di sana begitu saja. Sungguh tindakan yang sangat salah karena telah menyia-nyiakan peluang untuk membunuh Rambo. Padahal sudah berapa banyak orang yang ingin membunuh Rambo namun tidak ada yang berhasil. Juanito Rambo. Beberapa saat kemudian datanglah Carmen yang ternyata dia mengikuti Rambo hingga sampai tempat itu. Kemudian dia segera membawa Rambo yang tidak berdaya untuk diberikan pertolongan pertama. Setelah kejadian itu Victor segera mengambil Gabriela, kemudian menyuntiknya hingga tidak berdaya. Kemudian akan diperintahkan untuk mengganti oli tanpa henti sebagai hukuman dan sekaligus contoh bagi wanita lain yang mencoba kabur atau meminta bantuan dari luar untuk menyelamatkan mereka. Kembali kepada Rambo, dia mendapat perawatan oleh dokter yang dipanggil oleh Carmen. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya
Rambo mulai tersadar dari pingsannya. Mereka saling memperkenalkan diri, ternyata Carmen adalah seorang wartawan. Dan ternyata Rambo telah pingsan selama 4 hari. Rambo bertanya kepada Carmen kenapa dia bisa ada di tempat itu. Yang dijawab oleh Carmen jika saudaranya dulu ditangkap dan dijadikan wanita pengganti Oli dan berakhir tewas di sana. Maka dari itu Carmen mengawasi 2 mafia bersaudara tersebut. Found her dead from an overdose 2 years ago. They took my sister. Beberapa saat kemudian Rambo segera menuju tempat disediakannya wanita pengganti Oli tersebut dan berpura-pura untuk menjadi pelanggan. Dan setelah sampai di dalam dia menghajar semua penjaga yang ada di sana hingga tak tersisa. Beberapa saat kemudian Rambo menemukan Gabriela dalam kondisi yang tidak berdaya dan sangat menyedihkan setelah 4 hari dipaksa mengganti Oli tanpa henti. Dan juga terdapat bekas suntikan narkoba yang banyak di lengannya. Rambo segera membawa Gabriela menuju Arizona. Namun ketika di perjalanan, ternyata Gabriela tidak mampu bertahan dan tewas karena overdosis karena terlalu banyak disuntik narkoba selama 4 hari. Di mana hal itu membuat Rambo sangat marah karena lagi-lagi dia harus kehilangan orang yang dia cintai. Dia segera sampai di rumahnya dan betapa sedihnya nenek Maria melihat cucunya yang masih muda telah tewas dengan cara yang seperti itu. Keesokan harinya nenek Maria akan diperintahkan pergi dari sana dan tinggal bersama saudaranya yang lain. Karena sebentar lagi Rambo akan membangkitkan jiwa Rambonya yang sesungguhnya untuk menyulut api perang kepada 2 mafia bersaudara tersebut. Beberapa saat kemudian Rambo segera mempersiapkan jebakan di setiap tempat yang telah rencanakan. Dengan pengalaman berperangnya ketika muda tentu bukan hal yang sulit memancing para mafia itu ke markasnya. Peledak, panah, pisau, paku, senapan, dan masih banyak senjata lagi telah disiapkan di masing-masing titik untuk menyambut mereka. Dan balas dendam pun dimulai. Rambo segera ke Meksiko untuk bertemu dengan Carmen untuk minta ditunjukkan di mana rumah Victor. Setelah mengetahui rumah Victor, dia segera masuk dan membantai semua penjaga satu persatu hingga tak tersisa. Kemudian sampailah Rambo di kamar Victor yang kebetulan baru mandi. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Victor diikat di tempat tidur dengan kepala yang telah terpotong. Keesokan harinya sudah banyak polisi yang ada di sana. Kemudian datanglah Hugo yang sangat terkejut melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Pada tubuh Victor ditancapkan foto Gabriela sehingga Hugo sudah tahu siapa pelakukannya. Dan karena Hugo sudah memiliki identitas Rambo, maka dia sudah tahu di mana alamat Rambo. Sementara Rambo yang sedang menuju Arizona, ketika di tengah jalan dia membuang kepala Victor di tengah jalan. Sungguh balas dendam yang sangat menakjubkan. Hugo segera mempersiapkan banyak pasukan dengan persenjataan lengkap dengan tujuan untuk menghabisi Rambo. Padahal mereka akan masuk di perangkap yang telah Rambo siapkan. Sampailah Hugo di pekarangan milik Rambo. Jebakan pertama dimulai dengan meledaknya mobil yang mengijak peledak, kemudian diikuti dengan api yang membatasi tempat itu. Mereka segera turun untuk menuju rumah Rambo. Satu orang terkena panah ketika membuka pintu rumah Rambo. Diikuti Rambo yang menembak beberapa orang paling belakang dari salah satu lubang terowongan. Dilanjutkan dengan beberapa orang terkena minyak dan langsung ditembak juga hingga terbakar. Dan kini mereka semua terpancing untuk mengejar Rambo ke dalam terowongan. Satu orang tertusuk alat untuk mengambil jerami dan langsung ditembak oleh Rambo. Dilanjutkan 2 orang yang ditembak dengan peluru peledak. 2 orang ditombak kepalanya dan ditusuk jantungnya. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang masuk ke dalam jebakan paku dan masih banyak lagi. Mereka semua tidak ada yang bisa menghindari jebakan yang telah Rambo siapkan dengan sempurna. Mereka semua kebingungan karena lorong tersebut memiliki banyak jalan dan setiap jalan sudah dipasangi jebakan. Dan ketika mereka sedang kebingungan, Rambo justru memainkan musik dengan sangat keras yang menggema di seluruh lorong itu.
Rambo berhasil membantai seluruh anak buah Hugo hingga tak tersisa. Walaupun dia harus terkena 1 kali tembakan di perutnya oleh salah satu anak buah Hugo. Namun hal itu tidak menurunkan semangat Rambo. Dan kini tersisa Hugo seorang diri dan sebenarnya Rambo bisa membunuh Hugo sejak tadi. Namun Rambo tidak melakukannya karena Rambo ingin Hugo mati paling akhir. Lihat semua anggotanya telah tewas. Dan dia tewas dalam ketakutan dan keputusasaan. Hugo sempat mengejar Rambo dan berhasil menembak bahunya, namun Rambo berhasil lolos dari Hugo. Kemudian Rambo memerintahkan Hugo untuk mengikuti lampu yang menyala. Sementara seluruh lorong yang ada di sana akan diledakkan oleh Rambo. Hugo berlari menyelamatkan diri dari ledakan itu hingga dia sampai pada sebuah kandang kuda milik Rambo. Beberapa saat kemudian dari jauh Rambo memanah Hugo 4 kali, hingga dia menempel pada dinding dan tidak bisa bergerak. Sementara Rambo segera menghampirinya dengan perlahan-lahan dengan tatapan penuh amarah. Kemudian mengeluarkan belati besar. Kemudian Rambo segera menusuk dada Hugo, kemudian menyayatnya ke bawah. Kemudian ke arah kanan agar jantungnya bisa terbuka. Kemudian diambillah jantung itu di hadapan Hugo sendiri, yang kemudian tewas saat itu juga. Rambo segera beristirahat di kursi goyang di depan rumahnya. Dia harus segera memulihkan diri secepat mungkin. Karena sebentar lagi dia akan bergabung dalam kesatuan The Expendable untuk melawan Iko Uwais. Dan film pun berakhir. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.